Hai, saya Davin Wardana. Oke, kali ini kita masuk ke materi ketiga dari serial HTML dasar. Ya, di materi kali ini kita akan membahas apa aja sih tag-tag yang bisa dipakai atau dimasukkan ke dalam tag HTML yang sebelumnya sudah kita buat. Ya, tag apa aja nih yang bisa ditaruh di head, bisa ditaruh di body. Nah, kita akan bahas kali ini. Kita juga akan membahas apa saja atribut yang ada di dalam tag tersebut dan sebagainya. Oke, sebelumnya tag itu adalah dimana kita menuliskan buka kurung siku atau lancip, nama tagnya, dan tutup kurung lancip. Oke. Nah, kali ini kita akan menuliskan semua tag-tag yang bisa digunakan dalam membuat HTML ini. Nah, kita silang dulu. Kita silang semuanya. Sebelumnya kita open ini kita buka dulu folder pelajaran kita, belajar HTML. Nah, yang satunya lagi kita close. Nah, agar kita mudah membuat folder di dalam folder ini, kalian bisa klik kanan dan kalian bisa langsung membuat folder latihan 3. Oke. Nah, foldernya sudah langsung muncul di sini. Kita bisa langsung new file untuk membuat file HTML untuk pembelajaran kita kali ini. Ya. Kita langsung save seperti biasa. Untuk namanya latihan 3.html. Kita ganti ke type HTML dan kita bisa save filenya. Oke, di sini kita sudah punya file latihan 3 HTML kita. Nah, pertama-tama kita ketik struktur HTML. Nah, struktur ini adalah tag-tag utama dalam HTML, ya, dari tag HTML, tag head, tag title, tag body, dan HTML lagi. Oke, sekarang kita mulai ke tag pertama. Di sini ada tag head. Oke, tag head. Nah, enter. Oke, pertama yang bisa kita ketik dalam tag head adalah title. Nah, dimana title ini berfungsi sebagai nama pada website kita. Pada atas bagian tab browser kita itu biasanya ada judul tuh, judul halaman. Nah, jadi title ini memberikan judul halaman pada website kita. Nah, yang kedua ada tag style. Oke. Ini kita hapus dulu. Ini adalah atribut dari text style. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, text style ini akan memanggil file CSS atau membuat template atau tema pada halaman website kita. Nah, tag ini yang akan mempercantik halaman website kita sehingga pengunjung website bisa nyaman melihatnya. Selanjutnya ada tag script. Nah, ini kita hapus lagi. Tag script ini adalah tag yang bisa memanggil script dari JavaScript atau membuatnya langsung di bagian HTML kita. Tentunya agar website kita bisa memiliki JavaScript tersebut. Selanjutnya adalah tag meta. Meta tab. Oke. Kita kasih tutup dulu. Salah. Meta. Nah, tag meta ini sangat penting untuk mendeskripsikan halaman website kita. Jadi kita bisa menggunakan tag meta untuk membuat identitas dari halaman kita. Contohnya di sini. Nah, di dalam tag meta kita bisa memberikan spasi chart sheet sama dengan UTF 8.
Itu untuk encodingnya ya. Terus description nah, Davin Wardana ini untuk memberi identifikasi website kita, jadi keyword. Nah, nanti jika kita cari di halaman Google, nah itu yang akan muncul. Mungkin di video ini saya akan memberikan penjelasan singkatnya atau sedikit-sedikit penjelasan dari tagnya. Nanti akan ada video khusus tentang fungsi tag meta, tag script, tag style untuk CSS. Nanti akan ada videonya sendiri-sendiri masing-masing. Oke, kita lanjut ke tag yang diperbolehkan di dalam tag body. Ya, yang tadi tag head, sekarang tag body. Nah, di tag body ini ada banyak banget tag yang bisa kita tambahkan. Yang pertama ada tag heading. Nah, dari H1 tag heading ini ada 6, H1, lalu H2 sampai H6. Nah, tag heading ini digunakan untuk membuat judul paragraf. Jadi kalau kita menuliskan paragraf, ini yang bisa kita tuliskan paling atas. Nah, itu menggunakan tag heading. Nah, jadi heading ini untuk membuat judul dari paragraf. Nah, setelah itu ini kita namain heading. Kita enter. Nah, setelah itu ada tag BR. Nah, untuk membuat enter. Lalu tag HR untuk membuat garis, tag EM, lalu tag strong, oke. Tag strong. Nah, ini semua bisa disebut sebagai tag pendukung teks. Nah, oke. Lalu untuk menyimpan gambar, kita bisa menggunakan tag image, img, src sama dengan tanda kutip 2 link gambarnya, atau file gambarnya bisa ditaruh di sini. Ini untuk menambahkan gambar pada website kita. Menambahkan gambar. Selanjutnya ada tag A. Nah, tag A ini kita hapus dulu. Tag A. Nah, tag A ini untuk menambahkan hyperlink pada teks kita. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan link, menambahkan URL yang ingin kita tuju, kita menggunakan tag A ini untuk mengaitkan link yang ada. Oke. Selebihnya enter. Selebihnya ada text list. Tag UL unordered list. Jadi untuk list tidak terurut seperti titik atau strip. Lalu ada panah, lalu ada OL order list, dan di dalam UL dan OL ada LI atau list item, lalu ada DL atau definisi list, dan ada juga tag DT dan juga tag DD. Nah, semua ini adalah tag-tag untuk membuat list dalam HTML code. List, oke. Bullets dan numbering. Oke. Kita next ke selanjutnya. Kita kontrol, kita select dulu aja, kita blok. Nah, kita masuk ke tag selanjutnya. Kita juga bisa membuat tabel dengan tag table.
Nah, di dalam tabelnya juga ada beberapa sub tag. Nah, t-head dan t-body. Ini untuk membuat table. Nah, setelah itu ada tag untuk membuat form. Nah, tag form, tag input untuk membuat seperti masukkan username atau masukkan input Anda, masukkan nama Anda. Nah, ini kita hapus dulu aja. Itu akan ada penjelasannya lagi nanti. Nah, lalu ada tag select untuk membuat combo box yang biasanya pilihan-pilihan ke bawah gitu. Lalu tag button untuk membuat tombol. Nah, itu adalah tag untuk membuat form, tombol, dan juga input. Nah, kita ke bawah. Selanjutnya ada tag script. Nah, di body ini kita juga bisa menyimpan teks JavaScript atau kode JavaScript. Kita bisa menggunakan tag script juga. Selain di head, kita bisa memanggilnya di body. Nah, script. Oke. Ini tag JavaScript. Oke. Kita enter. Selanjutnya ada objek. Ini untuk memanggil media. Mungkin kalian ingin menambahkan flash pada website kalian atau efek. Nah, ini bisa menggunakan tag objek. Selanjutnya grouping. Nah, grouping ini menggunakan div. Nah, div ini bisa digunakan untuk memanggil tag dari CSS kita dan span. Oke. Kita lanjut lagi. Kita hapus dulu semuanya. Sekarang tag komentar. Tag komentar. Nah, tag komentar ini yang dari tadi saya gunakan. Kalian bisa menggunakan tag komentar dengan cara menekan Ctrl plus slice. Nah, tanda atau ini. Nah, contohnya ini tag komentar slice. Nah, fungsi tag komentar ini untuk membuat teks yang tidak akan muncul pada halaman website kita. Jadi, teks-teks yang kita komentari tidak akan muncul pada website kita. Jadi ini berguna banget buat membuat tanda kalau kita baru saja membuat script dan ingin menandainya agar mudah dicari. Jadi kita bisa menggunakan tag komentar ini. Nah, kita hapus lagi semuanya. Kita masuk ke struktur pada sebuah tag. Nah, jadi tag itu nggak cuma nama tag doang. Jadi tag ada strukturnya. Misalkan nama tag, kita tutup. Di sini kita spasi. Kita kasih atributnya. Atribut sama dengan. Nah, di sini kita isi nilainya. Jadi sama dengan tanda kutip atributnya itu apa. Misalnya kita kasih contoh tag body. Nah, jadi body ini adalah nama tagnya. Di dalam tag body kita spasi, kita kasih BG color namanya. Nah, kita isi warnanya itu apa. Kita isi light blue coba. Nah, ini artinya di dalam body halaman kita memberikan color berwarna light blue. Nah, light blue itu akan menjadi bagian background dari website kita. Nah, BG color itu background color. Nah, jadi fungsi dari atribut itu seperti itu. Nah, setiap tag bisa memiliki lebih dari satu atribut. Nah, jadi nggak cuma satu atribut doang yang bisa ditambahkan. Jadi bisa menambahkan 2 atau lebih dari satu atribut. Nah, misalkan di sini dalam tag body ada tag ID. Lalu kita bisa menambahkan juga tag class. Nah, jadi tag ID sama tag class ini tag tambahan dari tagnya.
Biasanya tag kelas ini untuk memanggil bagian dari CSS dan ID untuk memasukkan identitas dari tag tersebut. Nah, di dalam tag mereka mempunyai atribut-atribut default gitu. Nah, ini adalah atribut-atribut bawaan yang biasanya digunakan dalam beberapa tag. Jadi banyak yang menggunakan tag-tagnya. Di antaranya ada access key, class, ID, dir, length untuk bahasa, style untuk CSS, tab index, title untuk memberi judul pada tab, dan attribute untuk membuat atribut info pada tag yang kita buat. Oke, itu adalah beberapa atribut yang bisa dimasukkan ke dalam tag. Nah, untuk info atribut-atribut lainnya, kalian bisa mengunjungi halaman website yang saya cantumkan di deskripsi. Nah, kalian bisa membaca info di situ. Di situ banyak sekali penjelasan dari atribut atau tag, atau bisa buat belajar juga. Jadi kalian bisa mengunjungi halaman tersebut langsung. Terima kasih dan enjoy to coding.